Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah politik kenegaraan. Di sini kami ditugaskan untuk membuat sebuah video tentang sebuah materi sistem pemerintahan daerah sebelum dan sesudah reformasi. Di mana anggota kelompok kami ada berenam. Langsung saya perkenalkan diri. Saya Muhammad Inti Farezi dengan NIM 1329080 dari program studi pendidikan agama Islam. Saya saya diperlakukan dengan 2024-2021 Prodi Administrasi Negara. Saya Resia Prisman dengan NIM 22046 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Saya Dilasif Agusti dengan NIM 14046 dari Prodi Pendidikan Geografi. Saya Ahmad Zikron Yahmani dengan NIM 204-186 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Mungkin itu perkenalan dari kelompok 5. Selanjutnya langsung saja kepada penjelasan materi tentang sistem pemerintahan daerah sebelum dan sesudah reformasi. Secara etimologis, kata sistem berasal dari kata bahasa Inggris sistem yang berarti susunan, jaringan atau cara. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sistem berarti perangkat unsur yang teratur saling berhubungan sehingga membentuk totalitas. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh organ-organ atau alat-alat perlengkapan negara yang memiliki tugas fungsi yang ditetapkan oleh konstitusi. Pemerintahan dalam arti sempit adalah aktivitas atau kegiatan yang diselenggarakan oleh organ pemegang kekuasaan eksekutif sesuai dengan tugas dan fungsinya yang dalam hal ini dilaksanakan oleh presiden ataupun perdana menteri sampai dengan level birokrasi yang paling rendah tingkatannya. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi bahwa unsur-unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota dan perangkat daerah. Sejarah pemerintah daerah di Republik Indonesia tidaklah berusia pendek. Lebih dari setengah abad lembaga pemerintah lokal ini telah mengisi perjalanan bangsa. Dari waktu ke waktu, pemerintah daerah telah mengalami perubahan bentuknya. Setidaknya ada 7 tahapan hingga bentuk pemerintah daerah seperti sekarang ini. Pembagian tahapan ini didasarkan pada masa berlakunya undang-undang yang mengatur pemerintah lokal secara umum. Tiap-tiap periode pemerintahan daerah memiliki bentuk dan susunan yang berbeda-beda berdasarkan aturan umum yang ditetapkan melalui undang-undang. Patut juga dicatat bahwa konstitusi yang digunakan juga turut memengaruhi corak dari undang-undang yang mengatur pemerintah daerah. Dalam artikel ini tidak semua hal yang ada pada pemerintah daerah dikemukakan. Dalam artikel ini hanya akan dibahas mengenai susunan daerah otonom dan pemegang kekuasaan pemerintah daerah di bidang legislatif dan eksekutif, serta beberapa kejadian yang khas untuk masing-masing periode pemerintah daerah. Apa saja peran pemerintah daerah sebelum dan sesudah reformasi? Sebelum reformasi, peran pemerintah daerah dalam struktur pemerintah daerah sangat terbatas. Pemerintah daerah tidak memiliki otonomi yang cukup untuk mengelola keuangan dan sumber daya sendiri. Pemerintah pusat memiliki kontrol yang luas terhadap pemerintah daerah, termasuk dalam pengangkatan pejabat, pengelolaan keuangan, dan pengambilan keputusan. Pemerintah daerah hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan tidak memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri. Pemerintah daerah juga tidak memiliki peran yang signifikan dalam pengambilan keputusan dan keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah yang harus disetujui oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga tidak memiliki kebebasan untuk mengangkat pejabat sendiri dan pejabat daerah harus diangkat oleh pemerintah pusat. Dalam beberapa hal, peran pemerintah daerah sebelum reformasi dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu 1. Pelaksana kebijakan, yaitu pemerintah daerah yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Yang kedua, pelaksana pemerintahan.
Pemerintah daerah berfungsi sebagai pelaksana pemerintahan dengan tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dan yang ketiga, tidak berdaya, yaitu pemerintah daerah tidak memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri. Dan juga keputusan-keputusan yang diambil harus disetujui oleh pemerintah pusat. Yang keempat, yaitu tidak berdaya dalam pengangkatan pejabat. Pemerintah daerah tidak memiliki kebebasan untuk mengangkat pejabat sendiri dan pejabat daerah harus diangkat oleh pemerintah pusat. Peran pemerintah daerah sebelum reformasi sangat terbatas dan tidak memiliki kebebasan yang cukup untuk mengelola uang dan sumber daya sendiri. Selanjutnya yaitu struktur pemerintahan daerah sebelum dan sesudah reformasi. Pemerintahan daerah di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan sejak masa sebelum dan sesudah reformasi. Perubahan ini tidak hanya terbatas pada struktur organisasi, tetapi juga pada sistem hukum dan budaya yang mengarah pada peningkatan kualitas pemerintah daerah. Di sini saya akan menjelaskan struktur pemerintahan daerah sebelum reformasi serta implikasinya terhadap pemerintahan daerah. Sebelum reformasi, struktur pemerintahan daerah di Indonesia masih sangat sentralistik dan dikendalikan oleh pemerintahan pusat. Pemerintah pusat memiliki kontrol yang luas terhadap pemerintahan daerah, termasuk dalam peningkatan pejabat, pengelolaan keuangan, dan pengambilan keputusan. Struktur ini memungkinkan pemerintahan pusat untuk mengontrol dan mengawasi pemerintahan daerah secara ketat, tetapi juga menghambat kemampuan pemerintahan daerah untuk berfungsi secara efektif. Pada masa reformasi, pemerintahan daerah juga tidak memiliki otonomi yang cukup untuk mengelola keuangan dan sumber daya sendiri. Pemerintahan pusat mengontrol keuangan daerah dan mengalokasikan dana untuk kegiatan-kegiatan yang dianggap prioritas. Hal ini menghambat kemampuan pemerintahan daerah untuk berfungsi secara mandiri dan mengembangkan program-program yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi sesudah reformasi. Struktur pemerintahan daerah di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan. Pemerintahan daerah sekarang memiliki otonomi yang lebih besar dalam mengelola keuangan dan sumber daya tersendiri. Pemerintahan pusat masih memiliki kontrol, tetapi kontrol ini lebih terbatas dan lebih fokus pada pengawasan dan supervisi. Pemerintahan daerah sekarang juga memiliki lebih banyak kebebasan dalam mengambil keputusan dan mengelola keuangannya sendiri. Mereka dapat mengangkat pejabat sendiri dengan mengelola keuangan daerah dengan lebih banyak kebebasan lainnya. Hal ini memungkinkan pemerintahan daerah tersebut berfungsi secara lebih efektif dan responsif. Perubahan lain yang signifikan adalah peningkatan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disebut dengan DPRD dalam pemerintahan daerah tersebut sekarang memiliki peran yang lebih besar dalam mengawasi dan mengontrol pemerintahan daerah serta dalam mengambil keputusan yang lebih banyak. Nah, hal ini memungkinkan partisipasi masyarakat lebih aktif dalam pemerintahan daerah dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Jadi dapat disimpulkan bahwa struktur pemerintahan daerah sebelum dan sesudah reformasi telah mengalami banyak perubahan yang signifikan. Sekarang pemerintahan daerah memiliki lebih banyak otonomi dan lebih banyak kebebasan untuk mengelola keuangan dan sumber daya mereka sendiri. Mereka juga memiliki peran yang lebih besar dalam pengambilan keputusan dan pengawasan keuangan mereka sendiri. Namun perubahan ini memiliki kelemahan seperti kompleksitas struktur pemerintahan dan potensi gangguan keseimbangan antar daerah. Pemerintahan daerah harus terus meningkatkan kualitas pemerintahan dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan yang lebih baik dalam beberapa tahun ke depan. Sebelum dan sesudah reformasi, struktur pemerintahan daerah Indonesia telah mengalami beberapa perubahan, termasuk struktur organisasi dan sistem hukum dan budaya, yang menghasilkan pemerintahan daerah yang lebih baik. Dari kelompok 5, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.